Saya berjanji kepadamu. Akhirnya, setelah sedikit mengeluh, Qin Yichan masih mengangguk dan setuju. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Xuan Yuyu, dan beberapa dari mereka di puncak gunung sedang menunggu untuk mengambil tenaga murah. Tetapi wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Awalnya, mereka mengira bisa memanfaatkannya, tetapi semua orang tidak menyangka. Setelah mengusir keterkejutan, Xuan Yuyu menyerahkan kumpulan esensi darah ke Qin Yichan. Qin Yichan tidak banyak bicara tentang mata aneh mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Xuan Yuyu ingin memanfaatkannya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini sekarang. Pergilah, serahkan saja padaku. Yang mengejutkan Qin Yichan adalah Xuan Yuyu tidak membiarkan dia membuat janji sama sekali, tetapi membuka mulut dan berkata langsung. Mendengar ini, Qin Yichan juga dengan lembut mengangguk pada Lei Yunyu, dan kemudian dia tidak ragu lagi. Ketika dia bugar, dia menyapu ke kolam tulang di mata beberapa orang iri. Melihat kolam tulang emas, Qin Yichan juga memiliki beberapa klip lidah heran. Dia bisa merasakan bahwa dari kumpulan esensi darah di bawah, ada energi yang sangat aneh. Energi itu ringan dan kuat. Selama pengamatan seperti itu, Qin Yichan tidak bisa tidak memikirkannya. Kekuatan roh menyebar ke kolam panggul. Tetapi yang mengejutkannya, kekuatan rohnya berada sekitar 1 mil jauhnya ketika dia pertama kali memasuki kolam panggul. Itu tidak bisa terlalu dalam. Tekanan yang tidak jelas namun kuat secara langsung meremas kekuatan rohnya kembali ke kehidupan. Qin Yichan sedikit terkejut dengan perubahan ini. Meskipun kekuatan rohnya tidak mencapai puncaknya, pencapaian kekuatan rohnya, bahkan jika dia melihat ke 10.000 benua, dia dapat dihitung dengan jari. Bahkan kekuatan rohnya tidak dapat mendeteksi kumpulan esensi darah. Tampaknya cairan emas ini cukup banyak ditemukan misteri. Ayo serap energi di dalam dulu. Pada akhirnya, ketika tubuh Qin Yichan bergerak, dia tersapu ke kolam panggul. Dan ketika pikirannya bergerak, jejak kekuatan devouring menyebar. Segera, riak-beriak di atas kolam panggul. Oh lala! Permukaan kolam panggul berfluktuasi, dan sinar energi emas masuk, dan akhirnya mengalir ke tubuh Qin Yichan. Energi emas ini tampaknya memiliki spiritualitas. Saat mengebor ke dalam tubuh Qin Yichan di dalam tubuh, dia berdisosiasi di 4 tempat, dan bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, Qin Yichan tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena dia merasa bahwa dengan suntikan energi ini, setiap sel tubuhnya di dalam tubuhnya mengeluarkan erangan ceria. Hai, dengan semakin banyak suntikan energi emas, Qin Yichan jelas merasa bahwa dia telah mengembangkan akura tertinggi dari pencapaian besar, dan ada tanda-tanda samar untuk menembus batas, dan itu menjadi perlahan dan kuat lagi. Berdiri. Selain itu, di bawah gelombang energi emas ini, jejak esensi darah terlepas darinya, dan akhirnya ditelan oleh kekuatan garis darah yang mengalir deras di dalam tubuh. Apa? Setelah mengonsumsi esensi darah itu, Qin Yichan merasa bahwa kekuatan garis darahnya menjadi sedikit lebih kuat. Perubahan ini membuat Qin Yichan sedikit terkejut. Tampaknya kumpulan esensi darah ini memang diubah oleh esensi darah pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, esensi darah ini terlalu encer. Hai, saat Qin Yichan menyerapnya, satu demi satu kabut emas tebal naik ke langit, dan kabut itu terisi dan menyebar, langsung menutupi seluruh puncak gunung. Dalam kabut emas ini, semua asal-usul sejati dari yang kuat di dalam tubuh telah menjadi gelisah. Yaitu reaksi yang berasal dari tubuh mereka sulit untuk ditekan. Tubuh mereka ingin melahap energi ini. Pada saat ini, beberapa mata yang kuat di puncak gunung semuanya memerata terkendali. Tetapi mereka tidak berani menerobos dengan mudah. Karena mereka tahu bahwa jika mereka menerobos masuk saat ini, kemungkinan besar mereka akan langsung dibom. Karena yang terakhir menyetujui Qin Yichan, dia masih tinggal di sini. Saya khawatir itu juga berarti sedikit perlindungan. Sua. Hai. Setelah kira-kira 1/4 jam, terdengar suara angin bertiup dari puncak gunung, dan jalur siluet masuk. Siluet itu tampak sedikit malu. Jelas, mereka melewati lereng gunung, tetapi mereka kehilangan banyak tenaga. Awalnya datang ke puncak gunung, wajah-wajah siluet ini masih memiliki banyak kegembiraan di wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat beberapa kekuatan yang datang ke sini lebih awal dari mereka, mereka sebenarnya berdiri di sisi puncak gunung. Wajah mereka bisa tidak membantu tetapi membeku. Itu, Xuan Yuyu. Tanda seru. Dengan tatapan mata, segera, mata orang-orang kuat itu jatuh ke tubuh Xuan Yuyu. Saat mereka melihat siluet ini, wajah orang-orang kuat itu menjadi jelek. Setelah Blood Yeyu menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas, Xuan Yuyu sudah menempati posisi kedua dalam daftar 100 teratas. Di kumpulan esensi darah pertama, saya bertemu pria galak ini, yang merupakan berita buruk besar. Untuk menerobos pertahanan Gunung Tulang Putih ini, ratusan kekuatan jatuh ke dalamnya. Saya khawatir mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menghabiskan 100 hingga 1000 tahun penderitaan sebelum mereka datang ke sini. Orang-orang di sini. Aku mengatakan apa yang terjadi pada pertempuran yang mengerikan itu. Ternyata Xuan Yuyu ada di sini. Nah,
Mengapa Xuan Yuyu tidak pergi ke kolam esensi darah? Mungkin dia tidak menyukai kumpulan esensi darah di level ini. Siapa yang ada di kumpulan esensi darah sekarang? Seiring waktu, siluet di puncak gunung akan segera memiliki lebih dari 20 jalan. Saat ini, di puncak gunung juga terdapat jalur keraguan. Orang itu adalah Lei Yunyu, dan orang di kolam esensi darah pasti iblis. Segera, seseorang memperhatikan identitas Qin Yichen. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah dia, banyak mata yang kuat berkedip dengan ekspresi aneh. Meskipun kecerdasan Qin Yichen memiliki rekor membunuh raksasa puncak, dan metode petir yang dia ungkapkan di pavilion meteor bahkan lebih berkesan, tetapi untuk kejahatan ini, banyak pikiran yang kuat masih menghina. Kekuatan ini datang ke puncak gunung dengan sangat cepat, dan secara alami termasuk dalam kategori kekuatan puncak yang sangat kuat. Meski yang terakhir bagus, menurut mereka junior seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya dan membuat mereka semua mengingini. Kolam esensi darah. Hai, tampaknya menyadari kekuatan dari banyak kekuatan, dan alis Xuan Yuyu tidak dapat membantu sedikit mengerutkan kening. Segera, napas menakutkan yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Bang! Di tengah banyak kejutan yang kuat, True Origin yang menakutkan tiba-tiba bersiul. Serangan keras 10 zang di depan mereka yang kuat. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar dari puncak gunung dimulai. Cross border, mati.